Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum sistem basis data. Untuk modul pertama yaitu mengenai Entity Relationship Diagram, di mana IRD ini merupakan tahapan awal ketika kita ingin membuat suatu database. Di sini kita ada suatu contoh kasus. Sebuah toko elsik merupakan toko retail yang menjual berbagai jenis produk makanan. Namun, dalam menjalankan bisnisnya, toko tersebut belum memiliki pengolahan sistem data, yang artinya data yang dimiliki belum disimpan secara struktural dan tidak memberikan informasi yang komprehensif. Oleh karena itu, pemilik dari toko elsik meminta bantuan terhadap tim asisten elsik untuk merancang sistem dan pengembangan basis data sehingga admin dari toko dapat dengan mudah untuk melakukan pekerjaannya di mana saja dan kapan saja untuk memudahkan proses pengolahan basis data. Nah, untuk tahapan pertama ini, kita harus membuat suatu perancangan IRD atau Entity Relationship, di mana dalam pembuatan IRD itu terdapat 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu menentukan entitas. Kita akan menggunakan sebuah platform cloud online berupa Lucidchart. Caranya kita harus cek dulu. Lalu kita login. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun, langsung aja ke sign up. Ini saya pakai akun email, jadi bisa pakai akun Google juga. Lalu ketika sudah ada di platform Lucidchart, kita klik New, blank dokumen. Nah, lalu kita cek dulu. Untuk perancangan IRD itu, tahapan pertama kita harus membuat sebuah entitas, di mana entitas itu merupakan sebuah data yang dapat digunakan untuk membantu memberikan informasi dalam proses perancangan sistem basis data. Data tersebut bisa berupa orang, tempat, ataupun hal-hal lainnya bentuknya nyata. Untuk jenis toko ini, kita harus melihat apa saja yang dibutuhkan berdasarkan contoh kasus yang ada. Ini sebuah toko retail. Berarti untuk sebuah toko kita memerlukan customer. Karena sudah pasti ada customer dalam setiap proses pembelian di toko. Kita buat untuk entitas itu lambangnya persegi panjang. Ini kita ketik customer. Lalu apa saja yang ada setelah customer? Karena dalam proses sebuah toko itu pasti ada transaksi, maka transaksi kita gunakan sebagai entitas dalam proses ini. Lalu setelah itu, pasti ada produk yang dijual dari toko tersebut. Maka toko produk masuk ke dalam entitas. Setelah itu, dalam proses transaksi pasti akan ada pembayaran atau payment. Maka payment dapat digunakan sebagai entitas dalam IRD ini. Setelah itu, ada supplier yang mengirimkan barang atau memberikan stok terhadap toko tersebut, yang mengirim stok pada toko tersebut. Dan juga ada shipper. Setelah kita menentukan entitas yang akan digunakan atau entitas yang data-data yang akan memberikan informasi terhadap proses tersebut,
Selanjutnya kita harus menentukan sebuah primary key. Nah, primary key itu merupakan atribut pembeda antara atribut yang satu dengan atribut yang lainnya. Misalnya, customer. Misalnya kita memberi nama, contoh atribut yang digunakan adalah nama. Bisa saja nama customer yang satu dengan yang lainnya sama. Maka kita gunakan customer email, karena email salah satu customer dengan customer yang lainnya pasti akan berbeda. Jadi, primary key itu sebuah pembeda yang tidak akan ada yang menyamainya. Bisa itu berupa, kalau orang bisa nomor induk keluarga atau NIK KTP itu pasti beda antara satu sama lainnya. Atau ID sebuah produk, atau ID payment, ID supplier, dan ID shipper. Itu kita untuk primary key itu lambangnya sebuah elips. Sini kita tuliskan customer. Untuk sebuah primary key, agar kita tidak pusing dengan atribut lainnya, maka primary key itu harus menggunakan underscore atau underline. Lalu kita hubungkan dengan customer. Untuk IRD itu tidak perlu menggunakan panah, maka panahnya harus kita hilangkan. Nah, itu untuk transaction, maka kita menggunakan ID invoice atau invoice ID. Jangan lupa untuk primary key itu harus pakai underline dan dihubungkan dengan entitas yang dimilikinya. Selanjutnya adalah produk, maka ada ID produk atau produk ID. Lalu untuk payment, ada payment ID. Untuk supplier, kita menggunakan supplier ID. Lalu selanjutnya shipper, kita menggunakan shipper ID. Selanjutnya, setelah kita memiliki primary key, langkah ketiga dalam perancangan IRD itu adalah menentukan relasi antar entitas dengan menyertakan foreign key. Jadi foreign key itu ketika di sini sifatnya adalah primary key. Nah, misalnya customer memiliki relasi atau memiliki hubungan dengan transaction. Maka di sini akan kita membutuhkan primary key dari customer dengan transaction. Maka akan saling bertukar. Misalnya, ketika kita melakukan transaction, kita harus mencantumkan customer email atau email customer ini di dalam struk transaksi. Maka customer email itu berubah menjadi foreign key seperti itu.
Misalkan hubungan antara customer dengan transaction adalah make. Kita beli panah. Lalu kita masukkan foreign key-nya ke sini. Selanjutnya menentukan relasi antara transaction dengan produk. Hubungan yang tercipta antara transaction dengan produk adalah chart. Kita masukkan foreign key-nya. Selanjutnya adalah menentukan hubungan antara produk dengan supplier. Yang tercipta adalah supply, karena supplier menyuplai produk terhadap toko tersebut. Makanya harusnya dengan supplier. Paper ini memiliki hubungan dengan transaction berupa envelope in. Selanjutnya adalah payment. Mana payment ini memiliki hubungan dengan flow transaction.
hubungan bersama, yaitu involved in. Setelah kita menentukan relasi, itu langkah keempat adalah menentukan derajat relasi atau kardinalitas. Di mana kardinalitas itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah one to many, yaitu jika salah satu entitas memiliki satu hubungan terhadap entitas lainnya, sedangkan bentar salah, baca dulu. Setelah kita menentukan relasi antar entitas, langkah selanjutnya adalah menentukan derajat kardinalitas atau derajat relasi, di mana derajat kardinalitas ini terdapat 3 jenis, yaitu ada one to many, dan many to one. Di mana one to one itu ketika sebuah entitas A yang terhubung maksimal satu entitas di B, dan entitas di B terhubung dengan maksimal satu entitas di A. Lalu untuk one to many itu ketika sebuah entitas di A yang terhubung ke sejumlah entitas di B, sedangkan sebuah entitas di B hanya terhubung maksimal satu dengan A. Selanjutnya adalah kardinalitas many to many, di mana merupakan sebuah entitas di mana A terhubung dengan banyak entitas di B dan B juga terhubung dengan banyak entitas di A. Di sini kita akan menentukan derajat kardinalitas dari setiap entitas yang sudah terhubung. Ini adalah customer dengan transaction, di mana hubungannya itu adalah one to many. Jadi entitas A ini dapat terhubung dengan banyak transaksi, sedangkan transaksi ini hanya dapat terhubung dengan satu customer. Jadi, ketika kita menjadi customer, kita bisa melakukan banyak transaksi, kita bisa membeli. Misalnya hari ini kita melakukan 3 transaksi, berarti kita bisa melakukan lebih dari 1 kali transaksi. Sedangkan, satu transaksi hanya dimiliki oleh satu customer, karena setiap transaksi itu memiliki ID yang berbeda. Sedangkan setiap customer itu memiliki ID yang sama, email ID yang sama. Ini misalnya email Ira jam 7 membeli sebuah produk, lalu nanti jam 8 membeli lagi sebuah produk. Dan email atau sebuah primary key yang digunakan itu tetap sama dalam proses yang banyak dalam satu hari. Sedangkan transaction hanya akan memiliki ID invoice yang berbeda setiap kali customer melakukan transaksi. Jadi hubungannya adalah one to many. Selanjutnya adalah transaction dengan produk, mana hubungannya many to many. Jadi satu transaction dapat membeli banyak produk, dan satu produk dapat dibeli oleh banyak transaction. Selanjutnya adalah produk dengan supplier, di mana hubungannya adalah many to one. Dan di sini suppliernya hanya ada satu. Jadi satu supplier dapat mengirim banyak produk,
sedangkan banyak produk hanya dapat dikirim oleh satu supplier. Selanjutnya adalah transaction dengan shipper, di mana hubungannya adalah many to one. Dan yang terakhir adalah transaction dengan payment, hubungannya juga adalah many to one. Lalu di sini tuh ada ketentuan khusus di mana ketika ada hubungan many to many, maka kita akan mendapatkan di sini relasi yang itu harus menggunakan ditambahkan dengan kotak. Nah, ini itu disebutnya adalah associated entity. Jadi ketika ada kardinalitas many to many, maka di sini relasi yang di sini itu berubah bentuk menjadi seperti ini karena dinamakan associated entity. Selanjutnya tahap kelima, setelah kita menentukan kardinalitas, kita harus menambahkan atribut-atribut pelengkap. Atribut apa saja yang diperlukan dalam sebuah entity. Setelah ada customer email, kita membutuhkan customer password. Itu ada customer name, kita harus menghubungkan setiap atribut ini dengan entitas yang pemiliknya. Baik, selanjutnya yaitu menentukan atribut-atribut pelengkap, di mana menentukan atribut-atribut pelengkap itu merupakan suatu tahapan terakhir dari pembuatan ERD, sehingga bisa dilanjutkan untuk melakukan sistem basis data. Di sini ada entitas customer, di mana atribut pelengkapnya terdiri dari customer password, customer gender, customer name, customer date of birth, customer address, customer city, dan lain-lain. Kemudian di entitas transaksi itu atributnya hanya ada date.
Nah, di entitas products itu atribut pelengkapnya ada product name, unit price, unit in stock. Kemudian dilanjutkan oleh entitas supplier, di mana atributnya ini terdiri dari company name, company address, supplier phone, company postal code, company city, dan lain-lain. Sedangkan di entitas shipper itu ada shipping fee dan shipping method. Dan terakhir itu di entitas payments itu terdapat atribut pelengkap yaitu payment method, payment number, dan payment owner. Nah, setelah kalian melengkapi atribut pelengkap dalam ARD, maka selanjutnya bisa dilakukan sistem basis data.